Quran surah kedua ayat 152. Lihat ayatnya. Awas, hati-hati ya. Masih ingat ya, zikir amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Kenapa Al-Quran dijaga oleh Allah bacaannya, Alkitab tulisannya dengan kalimat zikir, supaya kita lebih banyak peluang mendekat kepada Allah. Cara memahaminya, banyak dibacakan, banyak ingat gak dengan Allah? Orang normal imannya aja dengar Allah sudah ingat. Antum dibacakan terus, ingat gak? Mushaf di rumah dipajang tuh, pajangan tuh mengingatkan Anda dengan Allah tidak? Awas nih, ada orang gak normal. Siapa diantaranya yang hanya menjadikan mushaf sebagai pajangan? Pajang, simpan, tapi gak pernah dibaca. Kalau mushaf Anda sudah ada 10 macam di rumah, belum ingat Allah juga, mau berapa macam lagi? Yang kecil ada, yang besar ada, warna pink ada, bahkan namanya mushaf Khadijah, mushaf Aisyah, mushaf ini. Yang laki-laki ada mushaf hafalan, mushaf tajwid, mushaf berwarna, mushaf kode. Kalau dengan semua itu belum mengingatkan Anda dengan Allah, belum mampu menjadikan Anda dekat, Anda butuh mushaf yang bagaimana lagi? Bikin mushaf kematian. Perlu yang bagaimana lagi? Coba pulang ke rumah cek, jangan-jangan ada lembaran mushaf yang belum pernah Anda baca dalam kehidupan. Nih lihat, zikir, saya tuliskan begini, az-zikr. Sekarang lihat kaidahnya. Ya Allah, apa yang Engkau berikan kepadaku, atau apa manfaatnya jika aku menggunakan Al-Quran sebagai zikir? Maksudnya perangkat untuk mendekat kepadamu. Baca, amalkan, dekat. Lihat mushaf, dekat dengan Allah. Apa yang terjadi pada diri kita? Sekarang lihat kalimatnya. Fadhkuruni, maka bergegaslah Anda ingat dengan saya. Udhkuruni dari kata zikir, itu kata perintah. Dalam ilmu bahasa Arab dikenal dengan fi'il amr. Dzakara yadhkuru dzikran fahuwa dzakir wa dzaka madhkurun. Udhkur la tadhkur, udhkur. Bentuk tunggal. Kalau banyak yang diminta, maka jamakkan. Udhkuru. Kepada siapa? Allah ni udhkuruni. Lihat sini. Tuh, hati-hati. Kalau Anda rajin mendekat kepada Allah, maka ada tawaran dalam Al-Quran langsung. Apa manfaatnya? Kata Allah, ini perintah nih. Udhkuruni, berzikirlah Anda kepadaku, ingat saya. Azkurkum. Lihat persamaannya. Kata Allah, saya naikkan ke atas ya, untuk sebagai adab. Azkurkum, maka aku pun akan ingat kepadamu. Allahu Akbar. Kata Allah, Anda ingat saya pasti ingat kamu. Fadhkuruni, ingat saya. Bagaimana mengingatmu ya Allah? Ya, lihat Quran, baca Quran, amalkan Quran. Ya, lihat mushaf, bacakan mushaf, amalkan mushaf. Baca, amalkan, dekati Allah Subhanahu wa taala. Maka saat Anda ingat kepada saya, kata Allah, aku pun akan mengingatmu. Dan perhatikan, saya berikan rahasia yang sangat besar. Ketika Allah mengatakan saya akan mengingatmu, itu kalimat yang menggunakan fi'il mudhari. Mudhari', lihat, adzkurkum, bukan dzakartukum, tapi adzkurkum. Mudhari dalam bahasa Inggris punya 3 makna: present, continuous, and future. Ya, present sekarang, continuous, dan future. Tuh, lihat baik-baik. Maka semakin Anda panjang berzikir kepada Allah, semakin banyak mendekat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat Anda dalam setiap keadaan. Mau sekarang diingat, mau nanti diingat, mau kapanpun sampai dengan kiamat, Allah pasti akan mengingat Anda. Dan kalau Allah sudah mengingat seorang hamba, maka selesailah semua kesulitan yang akan dialami oleh hamba itu. Silahkan cek. Kalau nggak percaya silahkan dekati Allah. Begitu Anda dekat dengan Allah dan mengingatnya, maka Anda akan diingat oleh Allah dalam setiap level kehidupan Anda. Tapi itu bergantung pada aspek bagaimana kadar Anda ingat kepada Allah. Jadi kalau dibuat persamaan begini, misalnya sama. Anda di sini hamba yang ingat kepada Allah. Nah, kadar ingatan Anda kepada Allah itu akan sama persis jawabannya langsung dengan ingatnya Allah kepada Anda. Jadi kalau Anda berikan ingatan kepada Allah, ingat Allah 50%, maka Allah pun berikan 50%. Contoh ya. Nah, ini praktek nih, pelan-pelan. Sebentar, sampai sini paham? Halo? Sebentar, saya menangkap wajah-wajah yang tertutup, ada kabut-kabut keraguan. Al-Quran, Alkitab disebut dengan zikir. Di antara maknanya adalah bacaan dan tulisan itu harus mampu mendekatkan kita dengan Allah. Karena itu dijaga oleh Allah di setiap masa. Paham?
Baik, kalau Anda mempraktikkan ini, apa yang didapatkan? Didapatkan adalah manfaatnya, maka Allah akan mengingat Anda dalam setiap aktivitas. Dalilnya apa? Al-Baqarah ayat 152. Anda ingat kepada Allah, maka Allah pun akan mengingat Anda. Bagaimana cara mengingat Allah? Di antaranya berinteraksi dengan Al-Quran. Sampai sini paham? Sekarang kita ambil contoh. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya ambil bagian ketiga, nanti setelah itu Anda akan paham kemana arah pembicaraan kami. Ustadz, saya ingin menjaga ingatan saya dan kedekatan saya dengan Allah. Saya ingin tingkatkan zikir kepada Allah. Dan di situ ada ayat-ayat Quran yang ingin saya bacakan. Kira-kira amalannya bagaimana? Apakah langsung baca Al-Quran? Apakah dengan saya menghafalnya? Apakah dengan saya membaca tafsir dan sebagainya? Bagaimana caranya? Supaya saat saya kerjakan itu Allah pun ingat dengan saya. Dan saat ingat dengan saya, maka Allah akan mudahkan kehidupan saya. Maka diturunkanlah oleh Allah beberapa amalan-amalan langsung dengan namanya zikir, yang dengan amalan itu Anda saat mengerjakannya akan diingat oleh Allah dan dijaga semua level kehidupan Anda. Amalan pertama yang ringan-ringan dan dipaksa oleh Allah untuk mengerjakan itu. Buka Quran surah ke-20, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini catat betul urutannya ya, karena ini belum ada di satu kitab ini belum dituliskan di satu buku. Saya mengeluarkan dari runtutan ayat-ayat Al-Quran dan di sini pun belum ada. Ya. Lihat kalimatnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Zikir. Innani anallah, kata Allah, saya Allah. Allah perkenalkan dirinya. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak disembah, dipertuhankan, diesakan kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata li dzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Allahu Akbar. Salat disebut sebagai amalan zikir. Sekarang saya tanya pada Anda, apakah saat salat kita membaca Al-Quran? Bahkan tidak sah dalam salat ketika ditunaikan Anda, apalagi dalam salat sendirian. Ya, awas, hati-hati. Atau berjamaah imamnya tidak membaca Al-Quran, tidak sah. Apa bacaannya? Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai dengan akhirnya waladdallin. Al-Quran bukan? Al-Quran itu yang paling ringan. 17 kali kita bacakan tanpa henti. Silahkan cek. Bukankah salat yang wajib itu 17 rakaat? Bukankah setiap rakaatnya baca Al-Fatihah? Bukankah Al-Fatihah bagian dari Al-Quran? Jadi Allah perkenalkan yang singkat dulu. Jangan panjang-panjang dulu ya. Kata Allah, saya perkenalkan nih, kalau kamu amalkan ini, kamu kerjakan, maka saya berikan ketenangan dalam kehidupan, kenyamanan dalam kehidupan. Allahu Akbar. Apa kalimatnya? Lihat, wa aqimis salata li dzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Salat disebut zikir. Zikir terkait dengan Al-Quran. Bukankah dalam salat Anda baca Al-Quran? Sekarang awas, hati-hati ya, pelan-pelan. Sekarang lihat, saya berikan 2 pembuktian kepada Anda. Buktian pertama, mulai Al-Fatihah dulu. Jangan dikira saat baca Al-Fatihah itu tidak ada manfaatnya. Perhatikan bagaimana Allah memberikan kemuliaan. Saat Anda membaca Al-Fatihah dalam salat, ada hadis qudsi. Hadisnya sahih. Di antara periwayatnya banyak kalangan para sahabat, termasuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan hadisnya, hadis qudsi. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi. Jangan sembarangan nih. Jadi begitu tadi saya katakan di awal, Anda ingat Allah, Allah akan jaga Anda dan memenuhi kebutuhan Anda. Sekarang Anda bacakan Al-Quran dalam salat, saat salat, masih berdiri nih. Masih berdiri. Idza qasamtu shalah baini wa baina abdi, di riwayat lain ala nisfaini, saya bagi salat itu ke dalam 2 bagian. Awas, hati-hati. Wali abdi ma sa'al, ada hak aku terhadap hambaku, ada hak hambaku terhadapku. Kalau benar hambaku menunaikan kewajibannya kepadaku, maka aku akan berikan pada saat itu apapun yang dia minta. Ya, idza qala al-abdu, dimulai jika seorang hamba membaca dalam salatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allahu Azza wa Jalla, maka kalimat itu akan dijawab langsung oleh Allah seketika.
hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah akan menjawab langsung seruannya dengan kalimat athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hambaku membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab langsung kalimatnya majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Alhamdulillah. Sekarang perhatikan. Wa idza qala al-'abdu, jika seorang hamba membaca iyyaka na'budu, ya fa'budni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah sekarang kami menyembahmu, ibadah kepadamu sebagai zikir untukmu. Iyyaka na'budu di Quran surah 20 ayat ke-14, fa'budni, sembah saya. Bagaimana menyembah? Iyyaka na'budu, kami sembah engkau sekarang ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, sekarang kami sedang punya persoalan, kami mohon solusinya kepadamu. Perhatikan jawabannya. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah akan langsung menjawab seketika, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, jika hambaku benar salatnya sampai detik ini, maka aku akan kabulkan apapun yang ia minta sekarang. Karena itu ketika Anda salat, sebelum Anda salat, itu dilekatkan kalimat permintaan, minta solusi. Silahkan cek Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, orang-orang yang beriman, tahu dari mana seruannya kepada orang-orang beriman? Buka lagi Al-Baqarah 153, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang beriman yang sudah punya iman, awas, karena yang salat itu yang punya iman saja. Karena itu kalimat salat pertama dipasangkan dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Lihat, cek. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalimat salat terletak setelah kalimat iman. Jadi kalau Anda salatnya bawa iman, Allah pun akan memperhatikan Anda. Yang jadi masalah kadang-kadang banyak orang salatnya nggak bawa iman. Salatnya bawa proyek, salatnya bawa handphone, salatnya bawa pulsa, salatnya bawa aktif di media sosial, salatnya bawa status, salatnya bawa arisan, salatnya bawa macam-macam. Sehingga ketika iman tidak dibawa dalam salat, bagaimana Allah memperhatikan Anda? Kadang-kadang salatnya jadi nyambi. Ketemu yuk, kita bicara ini masalah bisnis. Di mana? Di alisan aja. Kok di alisan? Sambil salat asar, sambil salat asar. Nah, jadi cek teman-teman sekalian. Jadi begitu Anda benar ibadahnya, kata Allah, masa sekarang apa yang dia minta nih saya kabulin. Mau minta apa? Makanya silahkan Anda cek, hampir semua bacaan dalam sholat isinya semua doa. Setelah dibuka dengan Al-Fatihah, terbuka peluang Anda minta apapun kepada Allah. Anda kenal Nabi Zakaria? Masya Allah. Coba cek Nabi Zakaria. Makanya Nabi Zakaria itu ketika berdiri dalam sholat, minta kepada Allah. Minta. Apa permintaannya? Yang mustahil menurut manusia. Kata manusia, nggak mungkin nih, istri Anda itu nggak mungkin punya keturunan. Sudah divonis secara medis, mandul dan monofos, maaf. Gak mungkin. Nabi Zakaria fisiknya udah letih, rambutnya udah memutih. Sholat, dalam sholatnya minta, dalam berdiri. Berdiri itu bahasa Arabnya qaimun. Qaim itu berdiri. Yusolli sedang sholat, minta kepada Allah. Begitu minta, turun jawaban seketika. Dijawab langsung. Belum selesai sholatnya, belum salam, turun jawaban. Masya Allah. Belum salam, turun jawaban. Belum salam, masih berdiri. Buka Ali Imran ayat 38 sampai 39. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apa jawabannya? Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, masih berdiri dalam salatnya, selesai doa langsung dikabul. Tuh. Anda ingat Allah dengan benar, diberikan jalan. Nih Al-Quran, dekati Al-Quran. Bagaimana caranya ya Allah? Saya perintahkan sholat. Makanya kalau orang sadar dengan sholat, dia akan bergerak untuk mengejarnya. Orang sadar dengan manfaat sholat, gak akan ditinggalin. Demi Allah saya katakan, gak akan ditinggalin. Kenapa? Karena yang dijanjikan dalam sholat itu bukan capek ibadahnya, tapi pengentasan segala kesulitan yang dialami. Di Anda diminta sholat, saya, kita, itu untuk menyelesaikan kebutuhan kita. Allah gak butuh dengan sholat kita. Ini catat kalimat saya lagi. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak sholat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Yang butuh kita. Makanya semua bacaan sholat itu doa. Silahkan cek.
Ba'da al-Fatihah, ruku doa, sujud doa, duduk di antara dua sujud banyak doanya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, dan seterusnya. Minta rezeki, minta rahmat, minta pengampunan, minta perlindungan, segalanya tuh. Pertanyaan saya, maaf ya, maaf sekali. Pertanyaan saya, dari sekian yang diminta itu berapa yang dikabul? Ayo. Kalau dalam sholat Anda tidak menerapkan zikir, zikir itu kan ingat Allah. Banyak orang saat sholat gak ingat Allah. Kalau dalam sholat yang gak ingat Allah, bagaimana bisa dikabul? Sampai ke ibu kota Afghanistan pun gak akan pernah dapat. Tahu ibu kota Afghanistan? Kabul. Lihat ini. Ingat Allah, bagaimana mengingatmu ya Allah? Kaitan dengan Al-Quran, tunaikan sholat. Nah, makanya rumus ini dipakai saat sholat, kan kalimatnya pakai zikir. Berarti ingat kepada Allah. Tinggalkan yang lain. Karena itu ketika Anda bertakbir, nih, ya jarang-jarang nih, ya mohon maaf ya, semua bacaan dan gerakan sholat itu ada maknanya. Banyak orang diajarkan cuma cara dan bacaan, tapi hikmahnya, esensinya, maknanya nggak diajarkan. Banyak kitab sudah membahas, tapi kenapa tidak dikaji? Kenapa tangan Anda mengangkat seperti ini misalnya? Ada yang menafsirkan diantara maknanya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lihat kalimatnya teman-teman sekalian. Kenapa cuma Allahu Akbar yang disebutkan, bukan kalimat yang lain? Padahal Asmaul Husna itu banyak. Angkat tangan ini ke belakang, seakan-akan ketika Anda mengangkat, membuang semua urusan dunia ke belakang. Yang ada hanya ingatan Anda kepada Allah, buang. Makanya maaf, dunia bisa kabir, proyek masyru' kabir, harta mal kabir, tapi yang akbar cuma Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semuanya, hadapkan diri Anda kepada Allah. Makanya ketika Anda mencoba mengingat Allah, setan bermain, mengingatkan Anda dengan segala hal yang tidak ingin Anda ingat. Silakan cek kata Nabi, ketika Anda mau sholat tuh, ada satu setan, namanya Khanzab. Ada yang menyebut dengan Khinzib. Khanzab ini begitu Anda mulai takbir, Allahu Akbar, kata Nabi, dia akan membisikkan pada ingatan Anda, udhkur kada, ingat ini ya, ingat itu ya. Saya sering katakan kalimat ini, kalau nggak percaya silahkan. Sebelum takbir, Anda bisa sehusu-husunya. Begitu takbir, Allahu Akbar, mulailah di benak Anda mengingat yang tidak ingin Anda ingat. Silahkan, malam di tahajud, ceramah saya pun ini akan ingat Anda. Allahu Akbar, ingat, kata Ustadz Adi. Begitu Anda takbir, akan ada setan yang membisikkan kepada Anda. Itu setan. Jelas? Sekarang gini, kita ambil yang ringan-ringan dulu ya. Yang ringan-ringan dulu. Ini kan baru sholat, itu kan sangat ringan nih. Kalau Anda sholatnya bagus, menjadikan Anda ingat dengan Allah, nih lihat ini, Masya Allah, saya itu selalu merasa serba kekurangan. Kalau kita berhadapan dengan Al-Quran, lemahlah diri saya itu. Kalimatnya, segalanya tuh Masya Allah. Semakin dicari, semakin ketemu, nggak pernah kehilangan sesuatu pun. Ada lagi. Sholat itu artinya apa? Doa. Itu terjemahan fikih. Pemaknaan fikih as-salat ya doa, karena semua yang dibaca dalam salat doa. Tapi kalau Anda baca dengan bacaan ilmu lughah, as-salah asalnya bukan doa. As-salah. Lihat sini. Dari wasala yasilu silatan wasolatan. Wasala yasilu artinya sampai, silatan sampai terhubung. Silat itu artinya sesuatu yang terhubung dengan erat. Pernah dengar silaturahmi? Silaturahim? Kenapa disebut silaturahim? Karena pada saat pertemuan itu terhubunglah kasih sayang dengan sangat erat, nyambung. Bisa bertanya, bisa bersapa, yang tadinya nggak ketemu bisa salaman, bisa macam-macam ngobrol. Apa ciri kesuksesannya? Setelah berpisah jadi ingat, mendoakan kawan, kan? Memuliakannya dan seterusnya diingat. Itu namanya silaturahim. Nah, hubungan Anda dengan Allah yang menjadikan Anda teringat sepanjang masa dengan Allah itu disebut dengan silah namanya. Berubah jadi ibadah disebut dengan sholat namanya. Sholat, kenapa disebut dengan sholat? Karena ibadah ini akan membuat Anda terhubung erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana tahunya terhubung? Pasca sholat. Makanya kalau orang benar sholatnya, kan dilatih dalam sholat supaya ingat dengan Allah. Makanya setelah sholat, ingatnya kepada Allah. Silahkan buka Quran surah keempat, ayat 103. Quran surah 4, ayat 103. Paling kanan, pertengahan, agak sedikit ke atas. Sabar ya, sabar. Kita baru belajar 10% nih ya tentang materi ini. Coba lihat ayatnya. Fa idza qadaytumus shalah. Ada ayatnya? Quran surah 4 An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus shalah, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat. Selesai salatnya. Apa ciri keberhasilan salat Anda? Lihat, fadzkurullah. Maka Anda langsung ingat kepada Allah.
Jadi awas, sholat itu supaya membuat kita ingat. Dalam sholat ada bacaan Al-Quran mengingatkan kita dengan Allah. Kalau benar-benar ingat akan dijaga kita oleh Allah, termasuk diberikan segala kebutuhannya. Nah, apa ciri orang berhasil setelah sholatnya? Fadhkurullah, maka dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyaman, berdirinya ingat Allah. Jadi kalau antum selesai sholat, berdiri keluar dari masjid, nah cara jalannya akan beda, lain. Karena saat berjalan, dia ingat kepada Allah. Maka orang yang saat berjalan ingat dengan Allah, langkah kakinya tidak akan melangkah pada jalan yang tidak disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalannya akan lain, gak akan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, Quran surah 31 ayat 18. Jangan jalan dengan sombong. Tenang. Tamshi itu bisa jalan kaki, maaf, bisa juga dengan menggunakan kendaraan. Ya, Masya Allah. Pulang pakai kendaraan, biasa aja. Akhi, kemana tujuannya? Yuk sekalian dengan saya aja. Alhamdulillah nih Allah kirimkan rezeki, mungkin buat kantor antum dan sebagainya. Ayo silahkan masuk. Masya Allah. Ayo, nggak apa-apa nggak saya masuk, nggak apa-apa. Bayar nggak usah. Tuh masuk pakai Ferrari. Ada yang pakai Lamborghini, ada yang macam-macam gitu kan. Tapi biasa aja. Tuh, biasa gitu kan, enak teman-teman sekalian. Ketika anda diberikan rezeki, anda gunakan untuk ibadah. Ada yang pakai ini, ada yang pakai itu, ada yang jalan kaki. Tenang. Coba cek. Wa qu'udan, duduknya ingat Allah. Makanya ketika anda berangkat mencari nafkah, ingat Allah. Habis sholat subuh nih, berangkat nih, jalan, nggak ada lisan mencela orang, karena ingat Allah. Takut begitu mencela diwafatkan. Ya takut anda, klakson pim, dasar meninggal. Mana mikir dulu tuh, mau mengumpat susah, mau ngomongin yang jelek susah. Kalau ingat Allah di jalan ingat semua, takbir, istighfar, tasbih, tahmid macam, sampai duduk di meja duduk aja takut kalau mengerjakan hal yang tidak disenangi oleh Allah. Makanya saya sering katakan, orang kalau sholatnya benar di tangan-tangan tahiyat, jadi tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat. Gak ada pernah digunakan untuk hal-hal yang sifatnya koruptif, nipu orang, nyogok orang. Di tangan dipakai sholat, masa mau dipakai maksiat? Apa nggak malu tiap hari takbir Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, masuk kantor nipu, keluar dari masjid sendal orang diambil. Mustahil tuh kalau sholatnya benar, tuh mustahil begitu. Apa nggak malu sama Allah? Tangan yang habis maksiat dipakai sholat. Mungkin kalau tobat lah bagus lah. Ini tangan baru dipakai sholat, baru takbir dipakai maksiat. Ini yang masuk ke tangan apa? Katanya takbir Allahu Akbar, katanya ruku, katanya sujud. Ini kepala yang dipakai sujud itu kenapa tiba-tiba bisa berbuat maksiat? Apa yang dikerjakan dalam sholatnya? Ini pasti ada yang salah, ini pasti ada yang keliru. Jadi kalau orang sholatnya benar, zikir tuh. Lihat, Qurannya ada, amalannya ada, ukurannya ada, indikatornya ada. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik. Ini yang paling menarik nih. Allahumma shalli ala sayyidina. Lihat sini ya. Fadhkuruni adhkurkum. Kamu ingat saya pun ingat kamu. Sekarang saya kasih rumus yang terakhir. Bukankah amalan itu dalam ayat ini disebutkan akan menjadikan kadar ingatan Allah kepada kita? Maksud ingatan itu perhatian. Semakin kita cepat merespon Allah, maka Allah pun akan semakin cepat merespon kita. Sekarang saya praktekkan amalan sholat ini. Ya, boleh saya hapus sebentar? Tinggal boleh saja. Ya, ini 2 kali saya menawarkan dan alhamdulillah mendapatkan jawaban yang serupa. Alhamdulillah. Baik ya. Jazakallah khair. Allahumma shalli ala sayyidina. Antum mau pegang penghapus? Silahkan ya. Semoga Allah muliakan antum. Saya tidak akan menghapus lagi, pegang aja. Lihat sini. Antum ingat kepada Allah. Ini rumus di Quran surah kedua ayat 152. Ingat kepada Allah. Ya, maka rumusnya adalah Allah pun akan ingat dengan kita. Ingat dengan hamba. Fokus ya. Tadi prakteknya contohnya masih ingat? Apa amalannya? Salat kan ya? Ini kalimat ingat, bahasanya zikir. Turunkan ke bawah jadi amalan, salat. Lihat sini. Salat ada waktunya nggak? Ada kan? Baik, lihat panggilannya dengan panggilan iman, waktunya pun pakai iman. Buka Quran surah ke-4 ayat 103 tadi, lihat ujungnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu, awas, bagi orang-orang beriman telah ditetapkan waktunya. Waktunya pakai kitab, sudah saya terangkan. Waktunya sudah diatur. Waktu salat diatur. Lihat sini.
Ingat kepada Allah, praktek amalannya salat. Waktu salatnya sudah ditentukan. Sekarang sudah ditentukan apa saja waktu salat itu? Misal subuh, kan? Kemudian ada zuhur. Kemudian ada asar, misal. Kemudian ada maghrib. Kemudian ada isya. Sekarang lihat. Setelah tahu waktu salat ini, waktunya sudah jelas, ya, diperinci. Bagaimana cara menyikapi waktu ini? Apa hubungannya dengan rumus yang ini? Buka Quran surah kedua ayat 238, paling kanan sebelah atas. Awas, ini belum ada bukunya. Jadi kalau Anda bisa tulis, itu akan lebih baik. Kalau tertinggal, lihat lagi rekamannya. Ya, jelas ya? Lihat sini, buka Quran surah kedua ayat 238, paling kanan sebelah atas. Lihat sini. Bagaimana cara menerapkan konsep yang ini dengan pengamalan ayat Al-Quran yang ini? Hafizu 'alas salawat. Hafizu 'alas salawat. Jagalah waktu-waktu salat itu. Jaga. Ini sudah tahu nih, ibadahnya salat. Salat bagian dari zikir untuk mengingat Allah. Waktu salatnya diatur. Kalau sudah ketahuan, jaga waktu salatnya. Lihat sini, fokus ya. Jaganya menggunakan kata hafadha yuhafidhu. Hafadha yuhafidhu. Saya turunkan begini. Hafadha. Ini ya. Fokus. Lihat sini. Awas, ini penting sekali. Kalau alifnya ditutup, hafidha yahfadhu, misal, maka satu orang yang menjaga. Tapi kalau pakai alif, hafadha yuhafidhu, hafidh, itu bisa bermakna saling mengingatkan untuk menjaga. Jadi kalau yang satu lupa, yang lain ingatkan. Awas ya. Seakan-akan Allah katakan, hei, kalau para ayah ingat waktu sholat, maka ingatkan kepada anak dan istrinya. Hei, kalau istrinya yang ingat duluan, ayahnya tidur, maka ingatkan ayahnya. Hei, jika anaknya yang ingat duluan, orang tua belum ingat, maka ingatkan orang tuanya. Seakan-akan Allah ingin katakan, ingat ya, terkait dengan waktu sholat, maka kalian mesti saling mengingatkan. Tidak pernah disebutkan ibadah dengan konsep seperti ini menunjukkan ada yang penting di dalamnya. Ingat ya, kalau semua diminta untuk ingat mengerjakan, artinya ada yang sangat penting. Saking pentingnya, jangan sampai orang lain kelewat mengerjakan ini. Supaya mendapatkan manfaat yang serupa. Nah, cuma yang bermasalah adalah, ini konsepnya. Sekarang perhatikan. Ini ada garis. Lihat ya, ini ada garis. Anggap ini sebagai batas. Di sini ada penjaga. Ya, saya tidak pandai untuk menggambar, ini ilustrasi saja ya. Jangan pahami kok penjaganya botak gitu, tidak ya. Pokoknya saya nggak paham lah gitu ya. Ini ilustrasi saja. Tiba-tiba dia diminta menjaga, jangan sampai, jaga ya, jaga nih. Ini ada orang lewat, jangan biarkan orang lewat. Jaga. Baik, pertanyaan saya, kalau orang yang datang ini melewati batas ini, maka penjaga ini salah tidak? Salah. Kenapa? Karena diminta jaga, jangan sampai lewat. Periksa sampai sini, ya, lewat, tidak. Jadi kalau Anda diminta menjaga, berarti Anda diminta merawat, diminta untuk melihat, mengamati, diminta singkatnya untuk memastikan bahwa tidak lewat dari batas yang dijaga itu. Sekarang Allah katakan, jaga waktu-waktu sholat. Apa artinya? Artinya, jangan sampai ketika Anda menunaikan sholat itu lewat dari batas waktunya. Paham nggak? Paham ya? Nah, sekarang kalimatnya mengatakan hafidhu 'alas sholawat, pakai ala lagi. Hafidhu ala itu, alanya tarkiz tuh, benar-benar memastikan. Makanya kalau alanya muncul di situ, Anda harus pastikan benar supaya nggak lewat. Bagaimana cara memastikannya? Ikhtiar, pakai wasilah. Sekarang banyak alarm pasang. Jadi setengah jam sebelum adzan alarm bunyi. Tikipik, 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 tikipik. 30 menit lagi waktu sholat, 30 menit lagi waktu sholat. Sekarang bisa kok, banyak teknologinya. Bahkan suara Anda bisa direkam. Bisa direkam. Silahkan. Nama siapa? Fadil. Rekam. Langsung oleh Anda. Begitu besok mau subuh, misalnya, rekam oleh Anda. Hei Fadil, hamba Allah yang akan meninggal. Apakah kamu tidak mau bangun? Awas, hati-hati, wafat sebelum sholat. Siap. Suara Anda sendiri yang didengar. Bukan orang lain, bukan ibu Anda, bukan ayah Anda, Anda sendiri. Kalau mendengar suara Anda nggak didengar, mau suara siapa lagi yang didengar? Kalau suara Anda aja nggak dianggap, maka mau siapa lagi yang dianggap? Kalau Anda sudah tidak menghargai diri sendiri, berarti nilai Anda nggak ada nilainya. Rekam suara Anda tuh.
Fadil. Ayo. Meninggal. Ayo baca. Tuh. Jadi kalau sudah pakai ala, hafidhu alanya tarkis itu fokus. Siapin alarm bunyi, atur waktu, kalau belum beli jam yang menunjukkan waktu sholat, bukan cuma jam biasa. Sekarang di handphone aja bisa. Sekian menit lagi, setting alarm. Ayo. Kalau perangkat sudah semakin komplit dan Anda belum ingat kepada Allah, hati-hati, hisab Anda akan semakin tajam di hadapan Allah. Karena tidak ada celah untuk mengelak dari semua peringatan yang telah diberikan. Nah, sekarang masalahnya, kita praktek nih. Subuh besok jam berapa? 4 lewat? 8? 9? Masya Allah. Pemirsa, masih terjadi perbedaan pendapat di sini tentang waktu sholat subuh. Ini menunjukkan bahwa teman-teman kita berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Ya? Kalau dari daerah yang sama, tentu akan sama. Ya, Masya Allah. Ambil tengah-tengah lah, 4 lewat, antara 8 dengan 6 bisa kita ambil 7 lah. 4 lewat 7. Kita ambil bagian barat dulu ya. Lihat sini. Jam 4 lewat 7. Fadhkuruni, ingat saya. Makna ingat diantaranya, aqimis sholat lidzikri, sholat. Jadi begitu Allah panggil Anda, lewat muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil Anda. Begitu dipanggil, panggilan mengingat Allah. 4 lewat 7, adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Begitu dipanggil, Anda saat dipanggil langsung ingat Allah. Allah panggilan salat. Ini menunjukkan iman Anda standar. Itu standar. Biasa. Standar. Anda kerja jam 7 di kantor, datang jam 7. Standar kan? Standar. Jangan protes. Datang jam 6 baru hebat. Ini kerja jam 7, datang jam 7. Ya standar. Biasa aja. Biasa. Makanya Anda ingat Allah saat Allah panggil Anda baru ingat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, udah azan. Emang. Anda baru ingat. Maka rumus ini akan berlaku. Ingat saya ingat Anda. Saat Anda mengingat Allah, kalau dipanggil saja, maka Allah pun akan mengingat Anda saat Anda memanggilnya saja. Ingat rumus ini. Kalau Anda hanya ingat kepada Allah saat dipanggil oleh Allah, maka Allah pun akan mengingat Anda saat Anda memanggilnya saja. Allahu Akbar, ingat. Anda ingat, Allah ingat Anda. Kapan Allah ingat Anda? Saat Anda bermohon kepadanya. Saat Anda memanggilnya, berdoa, minta, diingat. Mohon, diingat. Ada yang hebat. Dia belum dipanggil, sudah ingat dengan Allah. Dia belum dipanggil, sudah ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Adzan jam 4 lewat 7. Dari jam 2 lewat 37. Dia sudah bangun. Sudah ingat dengan Allah. Tahajud, zikir, nangis, ingat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagaimana kalau wafat hari ini, amalan belum cukup ya Allah. Bekal belum siap, hisab masih belum dihitung keseluruhannya. Ini harta ya Allah belum dipakai ibadah, satu-satu dilihat. Dilihat. Ya Allah, titipan istri, titipan anak ya Allah, anak-anak. Hamba khawatir, hamba takut ya Allah kalau pulang saat ini ditanya tentang anak hamba, bagaimana merawatnya ya Allah. Ditanya tentang titipanmu, bagaimana ya Allah. Istighfar, astagfirullah, bimbing hamba ya Allah. Jangan sampai ini menjadi beban saat menghadap kepadamu ya Allah. Ringankan beban hamba ya Allah. Nangis dia minta turun ampunan Allah. Dan tiba-tiba setelah dia tahajud, dia istighfar, datanglah kemudian adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat dia. Maka yang seperti ini, saat dia mengingat kepada Allah sebelum dia dipanggil, maka Allah pun akan mengingatnya bahkan sebelum dia memanggilnya. Ini rumusnya. Karena itu banyak didapati orang-orang yang seakan-akan tidak punya masalah. Bukan tidak punya masalah, karena sebelum dia memanggil Allah tentang urusan kehidupannya, Allah sudah meringankan beban kehidupannya. Bahkan sebelum dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, amalan ini yang disebut dengan takwa namanya. Jadi semakin meningkat ketakwaan, semakin datang kemudian perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncullah rumus di Quran surah ke-65, di akhir ayat yang kedua, di awal ayat yang ketiga itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang meningkatkan takwanya kepada Allah, takwanya meningkat nih, meningkat. Maka apa timbal baliknya? Yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Ayo,
bebas, bebas, bebas. Bukan nggak punya masalah, saat akan dihadapi diringankan. Jadi bukan nggak punya masalah, begitu akan dihadapi ringan. Bagi orang lain kayaknya berat banget, bagi dia kayaknya nggak ada apa-apanya. Masalahnya sama aja, sama-sama dihadapinya. Maaf ya, sama-sama macet, macet. Tapi kok bisa yang satu mengeluh, yang satu belum keluar sudah pesimis, yang satu udah bikin status, macem-macem. Hari ini begitu macet ya, emang. Tapi yang ini, masya Allah, begitu mau berangkat, macet, alhamdulillah. Terima kasih Allah berikan kesempatan untuk macet sehingga hamba bisa mengulang hafalan Quran yang sedang hamba hafalkan itu. Mau apa lagi? Sampaikan, kasih tahu, terus enak. Tuh, itulah ciri takwa. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat takwa di Quran, orang takwa itu ciri pertamanya langsung disandingkan iman dengan sholat. Buka Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabul la hudal lil, siapa muttaqin? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa shalah. Tuh, cek. Jadi semakin cepat Anda mengingat Allah, semakin cepat Allah mengingat Anda, semakin dalam perhatian Allah, semakin ringan kehidupan Anda. Yang bahaya, dipanggil jam 4:07 baru ingat jam 7:04. Itu yang repot. Jelas di sini? Ini baru amalan yang paling ringan, itu pun tiap hari kita kerjakan. Saya tanya pada Anda, 5 kali kita sholat sehari, berapa yang sudah mendapatkan keringanan hidup? 17 rakaat kita kerjakan, dari 17 kali itu kita minta terus tuh. Coba lihat, tadi sholat aja berapa kali minta? Silahkan cek. Belum sama tahajudnya, belum duhanya, belum rawatibnya dan sebagainya. Berapa yang dikabulkan? Kalau belum maksimal, gampang solusinya sederhana. Berarti sholatnya belum zikir. Sepenuhnya belum ingat dengan Allah. Sujudnya ingat pada yang lain, rukunya ingat pada yang lain, takbirnya ingat dengan yang lain. Bahkan dalam hadis sahih, hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Saking banyaknya yang diingat sampai ada orang sholat nggak ingat berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Hadis sahih. Paham di sini? Masya Allah. Nah, ini sebagai bagian dari bagian pertama dari makna zikir. Nanti masih ada 2 bagian. Bagian kedua lebih dahsyat dari yang pertama. Begitu Anda bisa mengamalkannya, maka Allah bukan sekedar menjaga Anda di dunia. Jasad Anda di alam kubur akan dijaga oleh Allah, tidak hancur. Dan di akhirat saat dibangkitkan, Anda akan dimuliakan langsung oleh Allah. Ayatnya langsung turun. Dikenakan mahkota pada dirinya. Dikenakan jubah keindahan dengan gelang-gelang keemasan yang berkilau. Kemudian yang paling indah dipanggil orang tuanya yang beriman yang fasilitasinya. Dikenakan mahkota. Dan hebatnya orang ini akan membimbing keluarga besarnya masuk ke surga. Dari semua pintu surga akan dilewati, disambut oleh malaikat, mengucapkan selamat kepadanya. Dia berhasil mengamalkan zikir tingkat yang paling hebat ketika hadir di muka bumi. Apa itu? Bagaimana caranya? Itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya.